kandidat. Bung Effendi, ada tesis yang mengatakan bahwa munculnya mereka ini, ya kaum selebriti, maju sebagai kandidat politik adalah budaya populer. Memanfaatkan popularitas, keterkenalan, kecintaan fans kepada kandidat-kandidatnya. Dan itu kemudian bagi sebagian orang menimbulkan a priori. Saya sudah bahas ini di awal tadi, tapi pendapat Anda sendiri bagaimana? Ya agak kompleks ya, ada beberapa masalah. Tadi yang disebutkan oleh Alvito, juga oleh masyarakat pada umumnya seperti beranggapan bahwa ini justru semacam ketidakberdayaan partai. Karena kalau disebut sebagai partai kader itu kan ada ideologi, lalu ada pengkaderan yang cukup panjang, baru seseorang diusulkan. Sehingga kalau dia artis tapi melewati itu, secara ideologi dia fit atau cocok, dia adalah kader. Pelatihan lama dia kader. Tapi mungkin yang sedang terjadi adalah partai massa yang lebih banyak gitu. Nah kalau partai massa agak lebih pragmatis. Pada konteks waktu tertentu, mana yang lebih bisa mendatangkan suara, ditambah dengan, lagi-lagi nih, jangan-jangan memang kita juga salah, kita masyarakat ini. Apalagi kalau misalnya nanti banyak caleg yang tidak mesti cuma dari selebritas saja, dari kelompok-kelompok lain juga ternyata bisa terpilih begitu saja ke Senayan, ke DPR kita, tanpa tadi misalnya perhitungan apakah dia sudah lama menjadi kader, ideologi, kemudian misalnya kerja-kerja politiknya seperti apa, itu sebetulnya kesalahan pemilih. Ya, apapun yang terjadi di Senayan itu ada persoalan kesalahan pemilih. Nah pada bagian lain tadi kinerja DPR kita, sayangnya seakan-akan bisa dengan mudah dimasuki oleh teman-teman selebritas ini. Ditambah lagi dengan mungkin rekam jejak dari selebritas di Senayan selama ini dianggap belum sesuatu yang menjanjikan, sehingga beban masa lalu itu sampai juga ke mereka semua pada saat ini. Nah nanti begitu mereka duduk di DPR, kalau mereka tidak gemilang, menjadi beban buat selebritas selanjutnya, kira-kira begitu. Bagaimana tanggapannya? Ya, terus terang pertama kali saya di Nasdem ini saya dijemput figur, atau kata lainnya orang biasa dilamar ya biasanya, jadi menjemput figur saya. Dan saya kaget di sini karena dari Partai Nasdem sendiri nggak cuma hanya karena ada popularitas, vote gator segala macam, tapi mereka tanya apa yang bisa Anda berikan untuk negara ini, gitu kan? Makanya saya bilang di sini balik lagi kan, karena saya selama ini rekam jejaknya boleh dilihat sekarang sosial media udah banyak dari Twitter, Facebook dan segala macam. Selama ini saya selalu mencoba untuk menyuarakan petani ini. Saya bilang balik lagi seperti tadi, visi misi saya tidak berubah dari awal sejak saya dijemput figur untuk mengembalikan negara agraris ini, gitu. Karena memang kita mesti yakin dan harus menjadi petani ini kembali menjadi sejahtera lagi seperti saat dulu lagi, gitu. Itu ya. Jadi itu yang menurut saya ternyata dapil yang sama. Anda tempati sekarang Jawa Barat 3. Kota Bogor, Cianjur. Ya, itu pilihan Anda atau dipilih oleh partai? Nah, itu ditanya Juan, pilihan. Jadi kita berdiskusi, apa yang pilihan Anda? Kebetulan banyak teman-teman saya, kalau artis kan, misalnya di Jakarta banyak teman-teman saya, di sini aja kalau mau dipilih biar soalnya banyak. Tapi balik lagi, Mas itu. Jadi di sini teman-teman petani bilang, Mel, kita pengen kamu hadir di sini, di Cianjur sini, karena teman-teman petani saya ada di situ, gitu. Dan memang kalau bisa disebut Cianjur itu hampir 50% semua petani. Jadi itu balik lagi, saya nggak memikir itu masalah suara, itu masalah nanti Tuhan yang menentukan, tapi saya kembali lagi, teman-teman saya di Cianjur ada di sini dan di Kota Bogor. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya, kita kan semua mempunyai pemikiran yang bagus. Semua artis itu mempunyai aspirasi yang sangat baik saya rasa. Dan kita juga tidak mau ingin jatuh ke lubang yang sama dalam hal ini gitu. Jadi saya menekankan daripada fungsi yang 3 itu adalah fungsi perwakilannya yang memang ketika saya turun ke dapil saya di Tangerang Selatan, Tangerang dan kabupaten itu, fungsi perwakilan artinya gini. Kan kita ketika ketemu konstituen, kita reses dan lain sebagainya, kita akan tanya kepada masyarakat apa yang diinginkan, permasalahan seperti apa. Itu kan bagian daripada fungsi perwakilan. Tapi Anda baru mulai itu ketika Anda jadi caleg kan? Kenapa? Enggak, sebelumnya saya aktif di NU. Oh, aktif di NU. Oke, sebelumnya saya aktif di NU. Dan saya rasa itu yang sekarang sedang dirindukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena umumnya adalah masyarakat itu bilang kepada saya bahwa anggota dewan yang dipilih oleh mereka ditinggalkan dan tidak pernah datang lagi ke mereka. Nah, ini yang saya rasa para artis semuanya ini mempunyai niat baik untuk mengembalikan citra yang baik
Baik. untuk DPR itu sendiri. Saya tahan yang lain. Kita juga kehadiran satu panelis tamu kita, dan ini seharusnya menjadikan dialog ini lebih exciting lagi. Kita lihat siapa tamu kita di balik tabir. Wah, Bung Eros Jarot, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Selamat sekali lagi. Karya Anda 40 tahun kemarin kita apresiasi, dan Bung Eros ini tidak hanya sebagai seniman budayawan, tapi juga pernah aktif di bidang politik ya, di partai PDI, dan kemudian bikin partai sendiri di PNBK. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Eros? Ya, sebelumnya saya coba ya, ini pendapat saya. Saya kok merasa kok apa cukup pas ya. Kredibilitas caleg diukur dari latar belakang profesi. Ya. Tepuk tangan dulu. Harusnya kan dari kualitas individunya masing-masing, ya toh. Kalau seolah-olah kalau artis itu sesuatu yang aneh dan segala macamnya, itu juga satu hal yang kita perlu perbaiki ya. Karena apakah jaminan? Tolong diingat bahwa sampai hari ini kita mempunyai 3 ketua umum partai yang terlibat masalah hukum. Ya. Jadi ini tidak menjamin. Saya kok lebih senang ya, karena juga sistem politik yang ada itu juga mengarah kepada individu, karena kan individu yang dipilih ya. Dia artinya tidak cocok, tapi ini nggak perlu diperdebatkan lah ya. Yang saya ingin mungkin lebih tanyakan kepada teman-teman, saya kok ya nggak usah kecil hati lah gitu ya. Saya lihat Anda tuh orang-orang yang hatinya cukup bersih gitu ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Terus saja dan semangat terus. Cuman kalau boleh saya tanya, sebelum Anda dicalonkan itu kan, tentunya ada mimpi-mimpi besar kan. Tidak mungkin masuk DPR hanya begitu saja. Saya tidak mau merendahkan ya toh. Banyak yang tadi tanggapan yang terlalu memojokkan kalian. Saya tidak akan berburuk sangka, dan saya juga yakin partai-partai yang mengajukan kalian punya pertimbangan yang cukup matang. Nah, pertanyaan saya, pada saat kalian dicalonkan, kan ada 3 kerja ya sebagai legislator nanti, ya kan? Kerja legislasi buat undang-undang, kemudian budgeting untuk anggaran, kemudian pengawasan. Nah, nanti kalau Anda terpilih, ya toh, rakyat biar dengar nih, mimpi saya nanti akan begini. Dari 3 tadi, tugas tadi, coba tolong di stres ya, yang mana nih. Sehingga nanti saya mungkin akan milih, wah tadi dari Mas Charles itu bagus sekali. Ya, sebelumnya juga dipercontohkan juga sama aktris kita ya. Siapa tuh aktris kita yang di tempat Anda yang hebat juga? Nggak kenal ya? Yang sekarang sudah jadi anggota DPR. Nurul Arifin. Nurul Arifin. Ya, tepuk tangan dong buat dia. Ya. Artinya dia juga seorang artis dan dia membawa juga citra yang cukup baik buat DPR. Betul. Jadi jangan khawatir, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik, saya yakin pemilih akan datang berbondong-bondong memilih Anda. Nah, silakan jawab. Jadi dari 3 fungsi di DPR, legislasi, pengawasan, dan budgeting, apa kira-kira mimpi yang akan diwujudkan masing-masing dari kalian? Kita jeda terlebih dahulu. Ini kesempatan buat bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berpikir lebih dalam lagi. Kami akan kembali sesaat lagi di Duel Kandidat untuk mendengarkan jawaban mereka.